Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ridwan Saskedang di Aceh Tenggara Channel yang selalu menyajikan tentang informasi sosial budaya dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Penonton sekalian, kali ini saya ingin berdiskusi atau menyampaikan tentang hal-hal budaya atau kebiasaan orang Alas yang dipertentangkan ulama. Ada 4 yang sering ya, tapi sebenarnya yang banyak lagi yang lain mungkin, tapi yang saya pantau selama ini ada 4 perkara adat istiadat orang Alas ini yang sering dipertentangkan oleh ulama kita. Pertama itu ketika naruh atau mengantarkan pengantin perempuan ke tempat laki-laki menjelang maghrib. Ini sering dipertentangkan oleh ulama. Kenapa naruh itu ketika waktu maghrib tiba, sehingga para orang peserta naruh itu ya, rombongan naruh itu tidak menghiraukan waktu salat maghrib. Bahkan yang paling fatal lagi adalah tidak sholat maghrib. Nih, ini sebenarnya yang dipertentangkan oleh ulama, bukan naruhnya itu ya, jangan silap, bukan naruhnya itu yang dipertentangkan oleh ulama, tetapi waktu naruh itu sering menjelang maghrib, dan kebanyakan yang naruh itu tinggal sholat maghribnya. Nah, kalau seandainya mau naruh itu tembak-tembak batu. Kalau seandainya jaraknya jauh, ya dikirakan umpamanya 2 jam menuju tempat kediaman suami atau pengantin laki-laki itu, ya dijangka waktunya. Jangan menjelang maghrib, di situ acara naruh. Banyak yang ketinggalan sholatnya. Sekali lagi yang saya ingatkan, bukan naruhnya yang dipertentangkan oleh ulama, tetapi waktu naruh itu yang sering diingatkan oleh para ulama kita. Nah, jangan salah paham, oke? Nah, jangan salah paham ya. Yang kedua yang sering dipertentangkan oleh ulama kita, yaitu panggung keyboard atau panggung musik ketika acara pesta ataupun acara kunduri, ataupun baik itu orang yang khitan ataupun kawin. Bukan panggung keyboardnya itu yang dipermasalahkan oleh ulama, jangan salah paham ya. Yang dipertentangkan, yang sering diingatkan, yang sering diceramahkan oleh para ulama adalah kegiatan di atas panggung itu tidak lagi sesuai dengan syariat. Itu yang sering dipertentangkan oleh ulama ya. Sekali lagi, jangan salah paham, bukan panggung keyboardnya, pelaku di atas panggung keyboard. Kadang-kadang yang terjadi itu, mertua sama anak-anak kok landok sama gitu, sambil ngasih uang gitu. Apa memang ada adat Alas itu mertua itu landok-landok sama menantu dan mertua, sambil mertua itu ngasih uang? Itu ada terjadi, bukan tidak ada terjadi. Dan biasanya itu landok-landok seperti itu setelah acara pesta berakhir. Anehnya lagi, pada malam hari disambung lagi ya. Sekali lagi saya ingatkan, bukan panggung keyboardnya yang disalahkan, kegiatan di atas panggung keyboard. Ini maaf nih bagi yang punya keyboard, bukan keyboardnya dipermasalahkan, kegiatan di atas panggung keyboard. Bahkan sampai tengah malam mengganggu orang, sampai 12 malam, bahkan sampai tengah malam, sampai jam 12 malam acara musik terus berlangsung, tidak menghiraukan tetangga, karena tetangga kita ada yang mau istirahat atau beribadah di malam hari ya. Nah, kan keyboardnya ya, bukan panggung keyboard atau keyboardnya atau penyanyinya yang disalahkan, kegiatannya itu. Karena sampai joget-joget ya, di bawah panggung juga begitu ya, yang joget-joget. Nah, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berjoget-joget antara bukan mahramnya laki-laki dan perempuan. Oke. Yang ketiga adalah ketika acara pemamanan, yaitu ketika si paman atau si puun menaikkan atau menunggangi kuda. Waktu yang diambil itu bertepatan dengan sholat asyar. Itunya yang dipertentangkan, yang sering diceramahi oleh ulama. Jangan salah silat, jangan salah paham. Bukan naik kudanya, naik kuda itu malah sunnah diajarkan sama agama. Waktu-waktu seperti itu yang sering diperintahkan oleh ulama. Makanya para ulama paling nggak mau ikut acara pemamanan.
karena mereka merasa ya terganggu sholat asarnya. Seharusnya kita memang sebagai umat ini juga ya harus juga mengikuti, sesuaikan waktu. Ketika memang menunggang kuda, apa salahnya salat asar dulu, lepaskan dulu salat asar, kan begitu ya. Sekali lagi, bukan menunggang kudanya atau yang berpakaian adat itu yang dipersalahkan, tetapi waktunya ketika menunggang kuda itu bertepatan dengan sholat asyar. Oke, sama-sama kita memperbaikinya ya, agar acara budaya atau adat istiadat tidak terhalang dan ibadah juga berjalan sesuai dengan kewajiban agama kita. Yang keempat, yang juga kadang sering ulama mempertentangkannya ataupun sering diceramahi nih masalah adat nih, masalah budaya kita. Melagam ataupun tangis dilo itu sering nyindir. Sering menyindir orang-orang yang ada di sekitar situ, entah nyindir pamatnya, entah nyindir bibinya, entah nyindir bangkunya, atau nyindir pak wo, pak ngapapunnya. Nah itu yang orang tangis dilo kadang-kadang itu menyindir itu ketika acara mupangir itu ya, disindir. Jadi yang dengannya jadi nggak enak, kadang-kadang pergi aku disindir, malas lah aku situ katanya, umpama lah itu kan. Nah, kemudian melagam. Nah, melagam lagi laki-laki oke lah, mungkin itu pun kalau laki-laki mungkin ya, kalau yang melagam jarang yang nyindir itu, biasanya perempuan yang nyindir. Kemudian yang perempuan juga sudah menyindir, wajahnya tidak ditutupi. Adat yang sebenarnya perempuan itu tangis dilo ataupun melagam itu ditutupi wajahnya, ada rasa malu mengeluarkan suara. Nah, itulah lebihnya di adat orang Alasdi. Banyak menyangkut masalah syariat agama, kadang-kadang kita melupakannya apabila buat. Kadang-kadang ya kalaupun diingatkan ya udah itu nggak perlu di orang melanggar aja kok. Nah, hal-hal seperti sepele seperti ini karena itu sudah melanggar syariat, karena sebagian pendapat ulama bahwasanya mengeluarkan suara kecuali suara-suara yang membawa kebaikan seperti mengaji ya, itu tidak apa-apa. Tapi ini tangis dulu, nyindir, entah siapa yang sindir itu, mungkin ada sesuatu yang mungkin dia pendam selama ini, dikeluarkannya ketika dia tangis dulu. Tapi kalau melagam bagi laki-laki itu jarang menyindir, ada tapi nggak banyak. Oke ya, itu hal yang sering kita dengar, saya sendiri yang mendengar diceramahin ketika ada acara-acara ceramah agama oleh para ustadz dan ulama. Kalau bisa nih gimana nih ya, dikurangi apa gimana? Kalau saya nanti saya dikurangi, nanti seolah-olah saya ini melarang ya. Oke, sama-sama lah kita saling mengingatkan ya. Nah, tapi sebelum video ini diakhiri, jangan lupa saya selalu mengingatkan subscribe, like, share, dan kemudian beri komen-komennya yang sopan. Jangan yang nggak sopan, kalau nggak sopan saya nggak mau melayani, agar di pertemuan kita ini bermanfaat. Lepas nyambat dari nulihi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.